Penting sekali untuk tidak berharap terlalu banyak, saudara-saudara. Karena nanti kalau kita berharap terlalu banyak dan ternyata hasilnya mengecewakan, ya semuanya akan kecewa berat. Seperti halnya waktu kita kalah dari Cina, seperti halnya waktu ketika kita dicurangi wasit pada pertandingan melawan Bahrain. Itu kan kita ekspektasinya tinggi, tinggi sekali. Harapannya berlebih. Seolah-olah Indonesia ini seperti Argentina. Seolah-olah Indonesia ini diperkuat Neymar. Seolah-olah Indonesia ini memiliki Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada klaim. Semuanya hanya berdasarkan fakta, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, gak perlu dijelaskan lagi bahwa bulan November ini ada FIFA Matchday. Tanggal 15 dan tanggal 19 November 2024, Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Lanjutan putaran ketiga di grup C, zona Asia, saudara-saudara, akan bermain 2 kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Jepang dan melawan Arab Saudi. Ini pertandingan yang harus setidaknya Indonesia harus dapat poin lah. Minimal 2 poin lah. Minimal bermain imbang dengan Jepang dan Arab Saudi, saudara-saudara. Kenapa? Karena di klasemen sementara ini memang Indonesia butuh poin supaya bisa menempati peringkat ketiga atau keempat agar lolos ke putaran keempat. Karena di klasemen sementara sekarang ini, saudara-saudara, Jepang ada di posisi pertama dengan 10 poin. Kemudian diikuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain dengan 5 poin. Sementara Indonesia dan Cina dengan 3 poin. Kalau Indonesia bisa dapat setidaknya 2 poin dari 2 pertandingan ini kan lumayan. Syukur-syukur salah satunya bisa mendapatkan kemenangan. Nah, itu lebih bagus lagi, saudara-saudara, lebih bagus lagi. Karena memang realistis sajalah, kita harus realistis saja. Walaupun sepak bola itu terkadang juga muncul mukjizat, muncul keajaiban. Sepak bola bukan matematika. Impossible is nothing. Begitu kata salah satu aparel internasional ternama di sepak bola. Impossible is nothing. Itu mungkin saja. Tetapi ya nggak usah kita jumawa. Kita harus realistis saja. Harus fokus ke lapangan. Karena lawan yang akan kita hadapi, Jepang, ini memang ya sudah itu berat lah, sudah. Arab Saudi mungkin kita akan bisa sedikit mengatasi mereka walaupun mereka sedang mengalami perubahan. Pelatihnya berganti, baru tapi lama. Pelatih yang waktu Piala Dunia 2022 memimpin Arab Saudi mengalahkan Argentina. Jadi ya ini 2 pertandingan yang berat yang memang harus diperlakukan dengan amat sangat serius sekali. Tidak boleh lagi ada eksperimen, tidak boleh lagi ada coba-coba. The winning team harus dimainkan khususnya di sektor pertahanan, saudara-saudara. Menghadapi pertandingan ini, saudara-saudara, untuk menghadapi 2 pertandingan ini, Jepang dan Arab Saudi, Sintayong telah merilis daftar pemain. Dia telah mengumumkan daftar skuad tim nasional Indonesia. 27 pemain tim nasional Indonesia dipanggil untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Walaupun kemungkinan nanti yang bisa didaftarkan itu cuma 23, tetapi Sintayong
ya jaga-jaga nggak apa-apa lah. Ada 27 pemain, ada 2 pemain yang langganan tim nasional itu tidak bisa bermain karena cedera. Asnawi Mangku Alam Bahar cedera waktu pertandingan bersama Port FC di Thailand. Kemudian Hernando Ari Sutaryadi itu tidak bisa bermain karena cedera waktu bertanding di Liga 1 bersama Persebaya. Gantinya adalah Yakob Sayuri dan siapa itu namanya? Riyandi. Itu penggantinya dua pemain itu. Sementara Justin Hubner kembali bisa bermain, saudara-saudara, kembali bisa bermain setelah pada pertandingan bulan kemarin itu, bulan apa ya? Bulan Oktober ya. Oktober itu dia absen waktu pertandingan melawan Bahrain dan dia absen waktu pertandingan melawan Cina, dan terbukti absennya Justin Hubner ini sedikit banyak cukup berpengaruh karena Sintayong terpaksa menggeser bereksperimen yang gagal waktu melawan Cina dengan menampilkan Max Hilger dan siapa itu namanya Jay Itzes di posisi yang agak jauh lah, dan itu berdampak fatal pada pertandingan waktu melawan Cina. Dengan kembalinya Justin Hubner, seharusnya Indonesia punya lebih banyak posisi pilihan yang tangguh di lini belakang, saudara-saudara, karena pertahanan ini akan sangat penting mengingat lawan yang dihadapi Jepang khususnya adalah tim yang amat sangat agresif dan amat sangat bagus sekali. Nama yang tadi saya sebutkan itu, pemain-pemain 27 pemain itu yang dipanggil itu, misalnya Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang itu tetap dipanggil, bersama dengan Martin Pas itu juga tetap dipanggil. Martin Pas baru saja dinobatkan penyelamatan terbaik di MLS 2024 waktu FC Dallas menghadapi Los Angeles Galaxy. Dia melakukan 2 kali double save, tendangan penalti itu. Itu keren. Ini sekarang dia dipanggil lagi bersama tadi Riyandi dari Persis Solo. Kemudian di belakang selain Justin Hubner tadi yang saya bilang, itu ada lagi Jay Itzes ada di situ, kemudian Jordi Amat tetap di situ, Max Hilger, Rizky Ridho Ramadhani, kemudian Muhammad Ferrari, Calvin Verdong, Pratama Arhan juga masih dipanggil walaupun nggak pernah main di Suwon. Ya nggak tahu lah, itu urusannya Sintayong kenapa masih percaya kepada Pratama Arhan. Kemudian Sen Patinama, Sandy Walsh, dan Sayuri bersaudara tadi, Yance dan Yakob Sayuri dipanggil, saudara-saudara. Yance dan Yakob Sayuri ini juga absen pada pertandingan sebelumnya karena cedera, saudara-saudara. Itu di sektor belakang. Sementara di tengah, saudara-saudara, Tom Hai dari Almer City FC di Eredivisie, kemudian Nathan Chua-on di Swansea City, kemudian Ivar Jenner dipanggil, dan Ricky Kambuaya dipanggil, pemainnya Dewa United yang beberapa waktu lalu membantai Semen Padang. Kemudian di depan, saudara-saudara, di sektor penyerangan itu, baik penyerang tengah maupun penyerang sayapnya itu ada seperti Ragnar Uratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rafael Strike itu baru saja mencetak gol waktu pertandingan Brisbane Roar di A-League. Dia cetak gol walaupun kemudian Brisbane Roar kalah, saudara-saudara, tetapi itu gol pertama Rafael Strike di Liga Sepak Bola Australia. Itu sekarang dia dipanggil lagi. Kemudian si Hoki Caraka juga tetap diberi kesempatan dipanggil. Kemudian Eliano Reinders itu kembali dipanggil. Kemudian Ramadan Sananta itu dipanggil. Berarti tidak ada Malik Rizaldi. Malik Rizaldi itu kabarnya juga sedang mengalami kondisi yang tidak terlalu bugar, saudara-saudara, sehingga tidak bisa dipanggil lagi dan digantikan oleh Ramadan Sananta. Kondisi seperti ini ya tentu saja harus optimistis lah, saudara-saudara, harus yakin. Kalau Anda main bola nggak yakin, ya ngapain main bola? Harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, nggak usah main bola. Yang namanya orang main bola itu ya harus yakin menang, harus yakin bisa main bagus, harus optimistis, harus positif. Itu syarat utama untuk bermain bola. Tetapi kan
optimistisme kita, keyakinan kita itu nanti kita lihat di lapangan. Dan kalau melihat lawan yang dihadapi, ya tentu saja saya sudah pernah membahas ini, saudara-saudara. Sudah pernah membahas ini, Jepang itu adalah lawan yang cukup bagus. Mereka punya kualitas yang ya level Jepang itu kalau saya rasa udah level dunia lah. Mereka mentalitasnya bagus, kemudian cara bermainnya itu juga simple, sederhana. Kalaupun mereka bermain-main dengan keterampilan teknik individual itu juga hasilnya juga bagus. Passingnya nggak pernah salah, eksekusinya juga berkelas. Kemudian tekniknya, individu pemainnya bagus, kerjasama secara tim juga oke. Kemudian taktik dan strategi yang diberikan oleh pelatihnya itu juga menurut saya cukup bagus. Ya ini lengkap lah. Susah saudara-saudara, susah. Kita harus realistis menghadapi Jepang. Kita nggak kalah dengan skor telak aja melawan Jepang ini sudah bagus sekali. Dengan materi pemain yang kita punya sekalipun, makanya ini nanti harus pertahanan harus menjadi faktor utama. Justin Hubner main di situ bisa, kemudian Rizky Ridho main di situ, Jay Eaches, Max Hilger bisa main di situ. Saya rasa dengan pemain-pemain ini kalau kita punya pertahanan yang bagus, yang kokoh, yang solid dan tidak melakukan kesalahan sendiri, kita bisa setidaknya ini ya, setidaknya mendapatkan hasil imbang melawan Jepang. Setidaknya ya, kalaupun kita sampai kalah lawan Jepang ya nggak apa-apa, karena memang ini level Jepang ini levelnya berbeda. Kalaupun kita kalah ya jangan sampai lebih dari 1-0 lah, 0-1 atau 0-2 itu masih bisa ditoleransi, atau kalaupun imbang ya itu sebagai sebuah kemenangan saudara-saudara. Karena memang ini Jepang ini tim yang luar biasa, walaupun sekali lagi ya, sepak bola bukan matematika saudara. Untuk Arab Saudi, saudara-saudara, untuk Arab Saudi peluang sebenarnya ada, saudara-saudara. Peluang ada, mungkin 50-50 lah menurut saya, saudara. Walaupun pada waktu pertandingan pertama kita berhasil menahan imbang Arab Saudi, saudara-saudara. Menahan imbang Arab Saudi, tetapi situasi Arab Saudi sekarang ini berbeda. Berbeda dari yang waktu kita hadapi tempo hari di mana ya, di Jeddah. Itu berbeda, saudara. Kenapa? Karena Roberto Mancini sudah tidak lagi melatih tim ini. Roberto Mancini sudah dipecat, sudah diganti. Roberto Mancini beserta dengan seluruh timnya, termasuk Yaya Toure, termasuk dengan Attilio Lombardo. Nah, itu semua sudah tidak bekerja lagi di situ. Gantinya adalah Hervé Renard. Nah, sudah pernah saya bahas di beberapa hari yang lalu kan, Hervé Renard adalah pelatih asal Prancis yang pernah membawa Zambia menjadi juara Piala Afrika 2012 dan Pantai Gading Piala Afrika 2015. Dia meloloskan Maroko ke Piala Dunia 2018 dan waktu Piala Dunia 2022 Hervé Renard ini memimpin Arab Saudi mengalahkan Argentina di pertandingan pertama. Di kemudian hari saudara-saudara, dan telah menjadi sejarah, Argentina dan Lionel Messi kemudian menjadi juara Piala Dunia 2024. Nah, inilah yang mencemaskan saya. Semula kalau pelatihnya masih Roberto Mancini, saya rasa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, punya potensi besar mengalahkan Arab Saudi. Tetapi dengan pergantian pelatih yang baru ini, nah, dan Hervé Renard ini terkenal sebagai pelatih yang jago sekali memompa semangat, jago sekali menyuntikkan kata-kata mutiara motivasi kepada para pemain. Karena Arab Saudi ini yang dibutuhkan hanya suntikan motivasi. Mereka nggak butuh duit, saudara-saudara. Mereka itu kaya, sudah secara ekonomi itu mereka sudah sejahtera. Jadi yang mereka butuhkan hanya suntikan motivasi, dan Hervé Renard ini punya itu, dan sekarang dia akan otomatis ini nanti akan adu taktik, adu teknik, adu strategi ketika menghadapi Sintayong, karena menurut saya materi pemainnya juga tidak akan berbeda jauh. Dan maka dari itu saya rasa ini mungkin saja Indonesia dapat 1 poin lawan Arab Saudi, itu juga sudah sesuatu hasil yang bagus. Jadi jangan berharap lebih banyak, saudara-saudara. Sekali untuk tidak berharap terlalu banyak, saudara-saudara. Karena nanti kalau kita berharap terlalu banyak dan ternyata hasilnya mengecewakan, ya semuanya akan kecewa berat. Seperti halnya waktu kita kalah dari Cina, seperti halnya waktu ketika kita dicurangi wasit pada pertandingan melawan Bahrain. Itu kan kita ekspektasinya tinggi sekali. Harapannya berlebih. Seolah-olah Indonesia ini seperti Argentina. Seolah-olah Indonesia ini diperkuat Neymar. Seolah-olah Indonesia ini memiliki Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ya, jadi
apa, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi. Ekspektasinya tak dari segini ya segini aja. Biasa-biasa aja, sejajar aja, realistis aja. Kalau kita realistis aja, apapun hasilnya pasti akan kita terima. Kalaupun nanti kita misalnya ini ya, misalnya kita hanya dapat 1 poin dari Jepang atau dari Arab Saudi, saudara-saudara, nggak usah takut. Karena kan masih ada pertandingan lawan Bahrain nanti di kandang kita. Pertandingan melawan Cina di kandang kita. Nah, itu bisa kita manfaatkan, saudara-saudara. Walaupun kalau nggak salah itu nanti pertandingan melawan Bahrain itu ketika Indonesia menjadi tuan rumah melawan Bahrain itu pada bulan Maret itu akan tidak jauh dari apa ya, Lebaran. Tidak beberapa hari sebelum Lebaran. Nah, ini juga agak merepotkan kita. Tetapi ya pokoknya cari poin dari Bahrain dan Cina aja. Kalau kita bisa membalas, kita bisa menang dari Cina dan Bahrain di Jakarta, saya rasa Indonesia akan bisa menempati peringkat ketiga atau keempat, saudara-saudara. Syukur-syukur kita bisa menahan imbang Australia atau kita bisa mengalahkan Arab Saudi besok ini, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kita pokoknya realistis saja lah. Jadi gunakan taktik dan strategi yang tepat, incar mana tim-tim yang bisa didapatkan poin penuh, mana tim-tim yang kira-kira hanya bisa dapatkan 1 poin, mana tim-tim yang hanya kemungkinan kita kalah. Itu harus dipetakan dengan baik supaya kita siap menerima apapun hasil pertandingannya, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman semuanya, saudara-saudara, tentang skuad tim nasional Indonesia. 27 pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, saudara-saudara, putaran ketiga, saudara-saudara, tanggal 15 November dan tanggal 19 November 2024, saudara-saudara. Nantinya ada Jepang di situ, akan dihadapi Indonesia dan Arab Saudi, saudara-saudara. Semuanya pertandingan ini akan dihadapi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, saudara-saudara. Ada 2 pemain yang dipastikan tidak dipanggil karena cedera, yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar, cedera waktu pertandingan bersama dengan Port FC di Thailand, Thai Port FC. Sementara Hernando Ari Sutaryadi juga tidak dipanggil karena cedera waktu pertandingan melawan bersama Persebaya, saudara-saudara. Dan gantinya, saudara-saudara, gantinya itu Riyandi akan menggantikan Hernando, sementara Yakob Sayuri akan menggantikan Asnawi Mangku Alam, saudara-saudara. Sementara pemain lain yang kembali ke tim nasional setelah kemarin sempat absen pada pertandingan melawan Bahrain dan pertandingan melawan Cina adalah Justin Hubner. Justin Hubner itu kembali dipanggil setelah sempat mengalami cedera pada FIFA Matchday edisi Oktober, saudara-saudara. Pada FIFA Matchday edisi Oktober, Justin Hubner itu tidak bisa bermain karena cedera bersama dengan Wolverhampton Wanderers Under 23-21. Nah, dan sekarang dia dipanggil lagi untuk memperkuat sektor belakang Indonesia menghadapi Jepang dan menghadapi Arab Saudi. Ya, semoga ini adalah tim yang bagus. Semoga bisa bersaing melawan Jepang. Setidaknya, saudara-saudara, kita harus realistis menghadapi Jepang, saudara-saudara. Realistis menghadapi Jepang. Hasil imbang 1 poin itu sudah sesuatu yang luar biasa ketika kita bertemu melawan Jepang. Tetapi kalau kita bertemu dengan Arab Saudi, kita punya potensi menang. Walaupun belum tentu juga bisa menang. Walaupun kalaupun dapat hasil 1 poin, hasil imbang juga itu sudah bagus. Karena Arab Saudi baru saja melakukan pergantian pelatih, otomatis mereka akan energinya baru lagi. Dan pelatih ini adalah pelatih yang waktu Piala Dunia 2022 memimpin Arab Saudi mengalahkan Argentina, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Kalau punya pendapat lain, punya pendapat sendiri, bikin YouTube sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!